Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Martinus yang pertama, seorang paus dan martir. Martinus terpilih menjadi paus pada tahun 649. Ia memimpin gereja selama 7 tahun. Pada awal pontifikatnya, situasi gereja umumnya aman. Perhatiannya pada kepentingan gereja dan umat sangatlah besar. Ia berusaha memimpin gereja dengan sikap seorang gembala. 3 pokok perhatiannya yang utama ialah doa, membantu para miskin, dan mengajar. Suatu saat, keamanan gereja terganggu dengan naiknya Konstantin II ke atas tahta, yang menyatakan diri sebagai kepala gereja Kristus. Selain itu, Konstantin juga menyebarkan ajaran palsu, monotelitisme, bahwa Kristus hanya mempunyai satu kehendak. Martinus dengan tegas menolak ajaran itu, yang akhirnya menimbulkan amarah besar di pihak kaisar. Kurang ajar Martinus. Berani benar ia menolak ajaran monotelitisme. Hei prajurit, awasi dia dan bunuh jika ada kesempatan. Cepat, laksanakan. Walau upaya menghabisi Martinus selalu gagal, toh akhirnya Martinus yang sudah tua dan sakit-sakitan itu dapat ditangkap. Dia diusung ke sebuah kapal yang hendak berangkat ke Konstantinopel. Setelah sebulan berlayar, sampailah kapal itu di Pulau Naxos. Di pulau itu, Martinus ditawan selama lebih dari 1 tahun dengan penderitaan yang mengerikan. Setelah itu ia dibawa menghadap kaisar. Pakaian pontifikatnya ditanggalkan dan dia diarak mengelilingi kota seperti seorang penjahat. Selanjutnya, Martinus dibuang ke sebuah tempat sunyi hingga kematiannya pada tahun 655 setelah selama 4 hari ia menderita kelaparan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik, figur pribadi-pribadi orang kudus atau santo santa selalu menjadi inspirasi dalam mengamalkan iman kekatolikan kita. Sebagai orang Katolik, kita juga memahami
bahwa santo-santa adalah orang-orang terpilih yang kudus dan hidup bahagia di surga. Kebanyakan dari mereka, tatkala hidup di dunia, mereka telah setia pada imannya. Mereka bahkan rela menyerahkan nyawanya daripada harus menyangkal imannya. Kehendak Tuhan menjadi pilihan hidup yang terus mereka hayati dan mereka perjuangkan sepanjang hidup. Pilihan ini sangat berat. Banyak orang yang tidak kuat menghadapinya. Anda termasuk yang mana? Yang kuat dan setia atau yang menyangkalnya? Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.